Oke, selamat datang di channel Anak Sukum. Kembali lagi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah orang yang memiliki gangguan mental atau pikirannya yang memiliki gangguan atau bisa dikatakan adalah orang gila itu dapat dipidana atau dihukum. Oke, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe agar dapat mendukung channel ini menjadi yang lebih baik. Langsung saja, yuk! Di dalam buku PIH atau pengantar ilmu hukum itu terdapat yang namanya subjek hukum. Apa sih itu subjek hukum? Subjek hukum adalah individu atau badan hukum yang dapat melakukan tindakan hukum dan dapat ditindak secara hukum, dan setelah mereka melakukan tindakan hukum atau mendapat tindakan hukum, maka akan muncul yang namanya kewajiban. Contohnya seperti membuat perjanjian. Membuat perjanjian itu merupakan hak setiap orang. Setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian. Nah, setelah seseorang itu sudah melakukan perjanjian atau sudah menggunakan haknya untuk membuat perjanjian, maka akan muncul yang namanya kewajiban. Kewajibannya, ya, ia harus berlaku sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Lalu kita kembali lagi ke subjek hukum. Tidak semua orang itu dikatakan subjek hukum. Setidaknya ada 3 ciri-ciri orang yang dikatakan sebagai subjek hukum. Yang pertama, usianya sudah di atas 21 tahun. Yang kedua, tidak di bawah pengampuan, artinya dia sudah dewasa. Yang ketiga, memiliki akal yang sehat, lalu tidak pemabuk dan tidak pemboros. Nah, di poin 3 itu dikatakan bahwa seseorang itu dikatakan subjek hukum atau cakap hukum harus yang memiliki akal sehat dan tidak sakit jiwanya. Lalu pada KUHP, tepatnya pada pasal 44 ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum. Nah, pasal 44 tadi menegaskan kepada kita bahwa orang yang sakit jiwanya atau sakit mentalnya yang memiliki gangguan pada pikirannya itu tidak dapat dipidanakan. Lantas, diapakan orang yang memiliki gangguan jiwa ini? Nah, jadi di sini itu sangat penting sekali peran hakim, yang dimana biasanya putusan hakim itu akan menunjuk orang yang sakit jiwa tadi itu untuk mendapatkan rehabilitasi. Tetapi seseorang itu tidak langsung direhabilitasi. Dia harus diperiksa dulu oleh ahli, yang dimana ahli itu adalah ahli psikologi, kejiwaan, dan psikiater. Setelah ia dinyatakan memang benar-benar memiliki penyakit jiwa atau dikatakan bahwa dia benar-benar gila, maka hakim berhak untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada si orang gila tersebut. Tetapi dari informasi yang saya terima dari ahli hukum pidana, dikatakan bahwa setelah si orang gila ini mendapatkan rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu, dan ternyata si orang gila ini memiliki kesembuhan, dan dia dapat diberi pertanggungjawabannya. Tetapi setelah dalam jangka waktu tertentu tidak dilihat memiliki perkembangan atau memiliki kesembuhan, maka orang gila itu tidak dapat diberi hukuman atau diminta pertanggungjawabannya. Lantas bagaimana jikalau orang gila melakukan tindakan pidana? Misalnya orang gila itu mengambil properti kita atau mencuri kita, merusak barang-barang kita. Maka kalau misalnya orang gila itu memiliki orang tua atau wali, mungkin kita bisa meminta pertanggungjawabannya kepada wali atau orang tuanya tersebut.
Oke, demikian video kita pada kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar dapat mengembangkan channel ini. Oke, segitu aja. Terima kasih.